mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti, Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati, jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita. Wali Kota Medan, Bobi Nasution naik ke mobil Komando Pemuda Batak Bersatu PBB yang berunjuk rasa di depan Balai Kota pada Kamis 8 Juni 2023. Aksi massa PBB meminta Bobi Nasution mengambil sikap terkait pelarangan ibadah jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia atau GEKI di Marelan. Bobi Nasution mendukung seluruh tuntutan massa PBB dan menyayangkan adanya penolakan gereja oleh warga setempat. Ia bahkan belak-belakan menyinggung jika kepentingan politik tak lebih penting daripada kepentingan bangsa dan negara yang toleran. Meski begitu, Bobi Nasution meminta pengurus GEKI untuk menyelesaikan seluruh perizinan agar tidak ada masalah di kemudian hari. Sembari menunggu izin, Bobi Nasution membuka Balai Kota Medan sebagai lokasi ibadah jemaat GEKI. Saya sudah pernah menyampaikan, yang di Suzuya itu saya sangat mendukung penuh. Kalau katanya viral, wali kota baru bertindak, enggak. Itu saya sampaikan pada bulan Desember tahun 2022 lalu. Boleh dicek. Kita nggak mau ada perpecahan. Janganlah ada mengambil keuntungan untuk pribadi, mengatasnamakan, membela A, membela B, jangan. Nggak lebih besar kepentingan politik daripada kepentingan bangsa dan negara kita ini. Nggak ada. Terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga, kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. WK, Ketua RT pelaku pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung pada 19 Februari lalu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 15 saksi. Selama penyidikan, polisi juga menemukan sejumlah alat bukti, diantaranya adalah rekaman CCTV, video, dan sejumlah surat. Polisi menjerat tersangka WK dengan 3 pasal berlapis mengenai larangan kebencian, merintangi pertemuan agama, dan masuk paksa ke area tertutup dengan melawan hukum. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Mapolda Lampung menunggu kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Tersangka WK saat ini sudah dilakukan penahanan dan beberapa barang bukti yang sudah kami amankan sudah dilengkapi, dan guna memenuhi berkas perkara tersebut dengan ini dilengkapi, dan saat ini terhadap tersangka WK dalam keadaan sehat dan tengah menjalani proses pelengkapan berkas.
My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu. Yesus. شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك هو ده إلهي الأبدي Every day is a good day. Good people, pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama kepercayaannya itu. Sebagai warga negara yang merdeka, umat Kristen sering kali dirampas kemerdekaannya untuk melakukan ibadah. Apakah itu ibadah minggu ataupun ibadah rumah tangga. Persekusi yang mengatasnamakan Islam ini selalu mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan. Pertanyaannya, peraturan mana yang dilanggar oleh umat yang melakukan ibadah? Apakah mereka dalam hal melakukan ibadah ini melanggar ketertiban umum atau melakukan keonaran dalam beribadah?
Kenapa sebagian umat Islam ini sangat ketakutan dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen? Di tahun 2023 ini, persekusi kembali dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam di Medan atau Binjai, Pekanbaru, Bekasi, dan Tambun. Bahkan ada juga oknum polisi yang turut mengintimidasi agar kegiatan ibadah dihentikan. Mari kita coba saksikan cuplikan video berikut ini. Mana Bapak Wali Kota, mana Bapak Camat, mana Bapak Sekda? Ini Pak, tolong dicermati cara pemikiran ini Pak. Baik, saya pikir yang disampaikan bukan tidak yang lihat. Saya pikir bukan ancaman, bagaimana pengalaman. Kita Bapak Polisi ingin Pak izin Pak, ini sebagai pengalaman Pak kita dan beliau ini betul sekali. Ya. Maaf, saya lihat juga dari kejadian masa bilang parah, bocor, ada yang kita ginjal ini semua, ya sudah banyak pengalaman kita Bapak kita dipindahkan Pak. Ya, ini bukan ancaman Pak. Itu saya kan Bapak ini tadi ceritakan sebuah kejadian yang terjadi. Jangan terulang kembali. Itu aja Bapak-bapak ya. Tadi sampaikan Bapak dari ini satu bukan. Ya, kalau ini juga beroperasi sering jangan salahkan. Ya, jangan salahkan kami. Ya, mungkin inilah kasih pertemuan kita. Lagi Pak, jangan. Dari tadi kami sudah mendengar. Sebenarnya banyak juga pernyataan-pernyataan yang kami punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rapi, tak begitu. Kakak kiri Pak, kau tidak ketemu. Tapi hanya memancing emosi. Makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti. Udah, istighfar. Kalau ada yang Tolong dibagi ya.
Oke, di Jalan Rukun Jaya berapa? Jalan Nurul Amal, Gang Rukun Jaya 3. Oke. Nomor 153, Kak. GBI Gihon Rukun Jaya, cabang dari GBI Rayon 12. Oke. Ya kan, pokoknya dilarang beraktivitas berkumpul. Jadi kalau misalkan Anda tahu beraktivitas di sini gimana, Pak? Tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar di awal. Memang kita nyanyi, kami itu cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya kami kalau dilarang karena diatur itu kan takut ada aliran. Enggak ada aliran. Jadi pertanyakan itu Punya pendeta. Iya, cuman kan izinnya itu, Bu. Makanya sebenarnya dari pagi pun kita udah wirid, kita udah sholat di sini pagi kita sholat. Dan juga pagi anak-anak gitu. Bapak-bapak antara warga dengan pemilik rumah. Itu aja. Tidak ada dikasih kesepakatan. Kami cuma berdoa. Ya. Berdoanya kami berapa orang. Ada wanita itu berapa orang. Berdoanya. Ya, kalau isi kesepakatan itu, Bapak sudah menandatangani kesepakatan itu. Nah, jadi itu tak warga minta jangan dilanjutkan. Itu aja permintaan Bapak. Sama yang disampaikan tadi Bu Butet, maaf. Jadi yang sudah disampaikan itu kan harus diurus izinnya. Di atas ada kok. Tolong dibagi ya. Oke, di Jalan Rukun Jaya berapa? Jalan Nurul Amal, Gang Rukun Jaya 3. Oke. Nomor 153, Kak. GBI Gihon Rukun Jaya, cabang dari GBI Rayon 12. Oke. Kami dilarang untuk beribadah. Kami dilarang ibadah. Nggak tahu nih warga dari mana nih. Kami dilarang ibadah, bawa orang luar, tapi mereka nggak tahu nih warga dari mana nih. Jangan-jangan dari warga luar yang nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu apa-apa ini. Kita disuruh wirid sekali sebulan. Kita agama Kristen, nggak bisa wirid sekali sebulan. Mereka sembahyang 5 kali sehari. Kita juga. Mereka ke masjid sekali seminggu setiap Jumat. Kita juga. Kita bukan aliran sesat. Kalau ada warga yang dirugikan karena di video kan itu, rumah harus berjalan. Ada yang takut. Ada yang takut. Takut. Takut ya. Takut, Bang. Ya. Jangan emosi, Bang. Muka Abang nggak nampak kok, Bang. Muka Abang nggak nampak kok, Bang. Suaranya yang nampak. Aduh. Kenapa di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang Muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berapa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Balik kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, sudah disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak bisa dilaksanakan. Kita masyarakat capek, buat kegiatan tidak ada izin.
Tadi uang kata suami. Lah, nggak urusan mau apa. Yang kata urusannya di sini. Enak aja lu. Mau dibawa kok kenapa salah? Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Kebiasaan. Apa dia? Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Sebetulnya Pak RT ini Lapor sama ibu ke sana, sini. sini. Ajar kalian, udah. Ini ada pemerintahan desa juga. Aja. Orang Jokowi sendiri pun mau berhak daripada. Lebih tenang Pak RT ini yang itu, yang Nggak ada ini. Pak RT ini ada apa sama orang Kristen? Iya, Kalian cek iya kenapa Bapak saya lebar kemana-mana. kan di sini. Kalau saya nggak ada, dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Kalau kafe bilang nggak boleh. Kasih loh Pak. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia itu. Nggak boleh sembarangan. Masih deh. Kalau sudah jelas bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sudah saya ibadah saya ini sama siapa? Masa Pak Ustaz kalau yang sholatnya bisa ini sama Bapak? Yang penting kan sudah disampaikan Pak Lasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngotor di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak saya tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Nah makanya Ketua FKUB menyampaikan Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin Pak. Nah oke. Terus apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Pusingnya. Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami, izin mendirikan bangunan ini dan membangun proper itu salah beberapa rumah tempat tinggal. Semuanya yang tenang. Makanya jangan kau mengaku jadi ini. Harus mengaku ini. Tapi kenapa enggak? Saya menunggu ibu ini kan tadi. Bapak duluan. Bapak duluan yang ngegas. Keras bukti bro. Ini ibu bapak bagaimana? Ibu mau diberhentikan. Lapor aja masalah antara agama tadi. Bisa diberhentikan kamu. Kita lapor pemilihan. Kita lapor dulu. Iya lapor. Masih ini enggak? Benar ini. Masih rela nggak sama jabatanmu sekarang ini? Bapak ini tadi suruh stop. Ini kan tadinya ini. Bapak ini juga. Bapak ini yang Bapak ini juga. Kalau begini saya mohon maaf sekali lagi. Ya, jangan ini kayaknya nggak ada dalam namanya ini nih. Mufakat nggak ada ya? Nah gitu Pak. Ya betul betul ini. Saya udah ngajak ke Bapak. Dari awal ngomongnya yang menolak. Aku saya menolong jadi dan berat sebelah sepertinya. Oh, masih intinya kita sudah kumpul dulu provokatornya masih di langsung diskusi di polisi mendingan panggil ini kita diskusi sekali provokatornya siapa langsung dibawa langsung kita ke polisi kita aja ini kayaknya kita ngapain repot berat sebelah ini nggak bisa. Tadi kan Aku kurang puas. Mana surat tugasmu? Kita bukan mana ketemu. Mana tadi udah tunjuk? Tunjukkan Ya, udah belum jelas. kita ini juga punya saudara, ya. Saudara kita juga ada polisi. Ada yang sampai jenderal juga ada. Cuma baik-baiklah. kita tunggulah dulu Pak F. Solusi dulu. Kami lagi menunggu saya minta cop berapa orang perwakilan gitu aja. Good people, menurut Anda, apa yang harus umat Kristen lakukan menghadapi kegiatan persekusi dan larangan beribadah ini?
Apakah kita harus demo berjilid-jilid untuk menghentikan persekusi ini terulang kembali? Menurut hemat saya, persekusi yang dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat yang mengatasnamakan Islam ini sebetulnya diorganisir oleh kaum intoleran yang haus kekuasaan, namun tidak punya kemampuan untuk bisa terpilih di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Mereka ingin negara ini chaos, mereka ingin negara ini berantem, perang antar saudara, dan ribut di sana-sini. Karena dengan ribut, mereka bisa mengambil alih kekuasaan. Gerakan ini bertujuan untuk membenturkan umat Islam dan umat Kristen berdasarkan isu SARA, dan semata-mata hanya untuk kepentingan politik. Namun mereka lupa bahwa yang dihadapinya adalah anak-anak Tuhan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdasarkan persekusi yang dilakukan di beberapa tempat tadi, tidak ada demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh umat Kristen menyikapi keadaan ini. Tidak ada juga aksi anarkis dari umat Kristen kepada umat Islam yang akan beribadah untuk membalas persekusi ini. Apa yang dilakukan oleh umat-umat Kristen? Kita semua tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yesus menyerahkan perkara ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala perkara. Setiap masalah kita serahkan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua cinta kepada negara Indonesia ini dan tidak mau negara ini terpecah belah hanya karena persekusi yang dilakukan oleh segelintir kelompok yang mengatasnamakan Islam. Saya yakin persekusi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tahun 2024 masih beberapa bulan lagi. Pasti akan terjadi persekusi-persekusi berikutnya. Pesan saya, jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Ingat bahwa ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus semakin dihambat, semakin merambat. Good people, pada kesempatan ini kembali saya mengajak kita semua untuk bergabung bersama kami dalam program berbagi untuk panti asuhan. Saluran berkat yang Anda ingin sampaikan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini. Berapapun donasi yang Anda sampaikan akan sangat berarti untuk kelangsungan program ini. Good people, ini adalah akhir dari vlog ini. Apabila Anda belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, kasih jempol manisnya, berikan komentar di kolom komentar di bawah, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk semua dukungan dan support-nya. Tuhan Yesus memberkati. Kau selalu menyertai, kau menuntunku ke air yang tenang. Kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan. Hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku tak pernah sendiri, kau selalu menyertai, kau menuntunku ke
kenangan. Kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan, hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan.